Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan mempelajari tentang air atau lapisan air hidrosfer. Bahwa apa yang ada di kehidupan permukaan bumi itu selalu tergantung pada air. Maka 80% yang ada di permukaan bumi ini berwujud air. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka dari itu banyak sekali apa yang harus kita ketahui tentang air ini. Pada materi geografi yang harus atau kita akan raih pada pelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya, maka bahwa anak-anak bisa melakukan pengamatan, mampu menganalisis proses hidrosfer, pengaruhnya bagi kehidupan. Jadi di lapisan ataupun materi hidrosfer ini, anak-anak bisa mengetahui bagaimana pengaruh air kehidupan untuk kita semuanya. Yang pertama adalah bagian dari siklus hidrologi, perairan darat dan laut, dan juga fenomena geosfer yang merugikan bagi kehidupan. Ya, siklus hidrologi, pembahasan tentang hidrologi tidak bisa dilepaskan dari hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelubungi permukaan bumi. Hidrosfer berasal dari kata hidro berarti air dan sfera yang berarti lapisan. Ilmu yang mempelajari air di bumi terbagi menjadi beberapa cabang. Ilmu yang mempelajari tentang alam perairan darat disebut hidrologi, dan ilmu yang mempelajari tentang alam perairan laut disebut dengan oceanografi. Siklus hidrologi, air di bumi tidak pernah berhenti bergerak, di mana air itu selalu bergerak akibat pemanasan atau perputaran air di bumi yang kita kenal dengan siklus hidrologi. Dan siklus hidrologi ini menjaga bumi relatif tetap. Siklus hidrologi merupakan gerak perputaran air di bumi dalam satu dari darat menguap menuju atmosfer lalu mengalami kondensasi membentuk awan. Air menjadi hujan yang turun ke permukaan bumi, dan sebagian air hujan meresap ke dalam tanah menjadi aliran permukaan. Jenis-jenis siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi berawal dari pemanasan air laut, sungai, danau, rawa, dan tumbuhan oleh matahari. Siklus hidrologi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Atau juga bisa kata lainnya ada siklus kecil, siklus besar, dan siklus panjang atau sempurna. Apa itu siklus pendek? Jadi air laut menguap ke atmosfer, kemudian pada ketinggian tertentu mengalami proses kondensasi, menguap menjadi awan. Pada titik jenuh, air yang mengandung banyak uap air berubah menjadi hujan atau yang dikenal dengan presipitasi, dan yang jatuh kembali ke laut, dan proses ini terjadi secara berulang. Jadi menguap, kemudian terjadi awan, kondensasi, kemudian turun hujan di tempat tersebut, tidak berpindah tempat atau bergerak tempatnya. Kemudian yang sedang, bahwa air laut menguap, kemudian terbawa angin menuju sebuah daratan. Pada ketinggian tertentu mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan jatuh sebagai hujan di daratan, sebagian air hujan mengalir ke permukaan tanah, dan sebagian meresap ke dalam tanah. Aliran permukaan masuk ke sungai, kemudian mengalir ke laut, dan sebagian air sungai, danau, air, dan tumbuhan menguap kembali ke angkasa. Jadi sudah mengalami perpindahan tempat. Sedangkan siklus panjang, air laut menguap, kemudian mengalami kondensasi, membentuk awan, selanjutnya terbawa oleh angin ke daratan, mencapai titik jenuh, kemudian jatuh sebagai hujan. Sebagian hujan di daerah pegunungan berupa kristal-kristal es atau salju. Lapisan es atau gletser di puncak gunung meluncur ke tempat yang lebih rendah, dan selanjutnya gletser dari mengalir melalui sungai ke laut. Unsur-unsur siklus hidrologi atau perputaran air di bumi dibentuk oleh unsur-unsur, ada
evaporasi oleh badan air laut, sungai, danau, waduk, rawa, es yang mencair. Kemudian ada transpirasi, penguapan oleh makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia. Kondensasi, uap air menjadi awan. Transportasi, awan ditiup angin ke daratan. Presipitasi, awan yang sudah mencapai titik kulminasi akan menjadi hujan. Runoff, aliran air di atas permukaan tanah, sungai, danau, waduk, rawa. Infiltrasi, air yang meresap ke dalam lapisan tanah. Dan perkolasi, air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Ya. Lebih jelasnya, jadi apa itu transpirasi? Yaitu air yang menguap dari permukaan daun dari tumbuhan. Ya. Jadi ketika matahari menyinari dedaunan, pepohonan, maka terjadilah penguapan pada stomata, pada daun, pada batangnya yang terlepas ke udara. Nah, penguapan inilah kemudian disebut dengan transpirasi. Kemudian intersepsi, yaitu apa? Air hujan yang turun tidak mencapai permukaan tanah, tetapi tertahan di dedaunan dan batang-batang pohon. Karena lebatnya dedaunan, vegetasi pepohonan itu, maka hujan yang turun itu tidak sampai meneteskan ke permukaan bumi, melainkan tertangkap, terserap oleh dedaunan, batang, dan juga tertahan pada ranting-ranting. Nah, itu dia namanya adalah intersepsi. Kemudian evaporasi, apa itu? Yaitu air yang menguap dari tubuh perairan, baik perairan darat maupun perairan laut. Kemudian evaporasi, yaitu evapotranspirasi, kombinasi dari uap air yang dihasilkan dari proses transpirasi dan evaporasi. Jadi gabungan dari transpirasi yang sebelumnya tadi dan evaporasi ini, maka jadilah evapotranspirasi, kombinasi uap air yang dihasilkan dari proses transpirasi dan evaporasi. Kondensasi, yaitu kumpulan uap air yang menjadi jenuh kemudian membentuk awan, ya. Kondensasi terjadi di semua siklus hidrologi. Sedangkan presipitasi, yaitu turunnya hujan ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air atau bisa juga berupa salju. Infiltrasi, setelah hujan jadi meresap. Nah, meresapnya air hujan dari permukaan melalui pori-pori ke dalam tanah namanya infiltrasi. Ya, bisa di daerah tanah yang berbentuk pasir, tanah yang lanau, atau tanah yang lempung atau clay. Ya. Kemudian perkolasi, sudah tanahnya tadi jenuh oleh air karena hujannya deras, ya, volume airnya cukup tinggi, banyak, maka perkolasi ini meresapnya air tanah baik secara vertikal maupun horizontal hingga mencapai muka air tanah atau water table-nya. Ya. Sedangkan air yang sudah jenuh tadi, aliran permukaan atau surface runoff, yaitu sebagian air yang berada di permukaan tanah baik dari aliran hujan maupun air yang menggenang di waduk, danau, dan rawa. Selanjutnya air terakumulasi mengalir melalui sungai, kemudian berakhir di sebuah lautan sana. Ya, proses dari beberapa kondisi tadi. Maka terdiri dari dua, perairan darat dan perairan laut. Perairan darat dan perairan laut itu mendominasi dari permukaan bumi. Perairan laut jauh lebih besar daripada perairan darat. Maka perbandingan perairan darat dan perairan laut sekitar atau sekira 3:97 ya, persen. Ya. Yang perairan darat merupakan tubuh perairan yang berada di daratan. Ada jenis di perairan darat sungai, danau, rawa, daerah aliran sungai atau das dan air tanah. Sungai adalah bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa, ke sungai yang lainnya. Ya. Maka bagian-bagian sungai, ada profil sungainya, ada sebuah dataran banjir tadi, kemudian lembah, ada dataran danau lengkung, ada lembahnya. Meander berupa aliran sungai yang berkelok secara teratur dengan kelokannya kurang lebih 180 derajat yang bentuk oxbolex, ya. Delta, ya,
yaitu tanah datar hasil pengendapan yang dibentuk oleh sungai, muara sungai, di mana timbunan sedimentasi tersebut mengakibatkan propagradasi yang tidak teratur pada garis sebuah pantai, ya, membentuk sedimen yang berbentuk, ada yang delta Arcueite, ada delta bentuknya kaki burung, ada delta Cuspide, dan ada delta Estuarian. Ya, tadi sungai merupakan bentuk saluran tempat mengalirnya air tawar. Sungai lebih rendah daripada tanah di sekitarnya dan salurannya bermuara ke laut. Berdasarkan sumber airnya, sungai dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sungai hujan. Apa itu? Sungai yang airnya ini bersumber dari air hujan atau mata air. Sebagai contoh, sungai-sungai di wilayah Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu adalah sungai hujan. Kemudian sungai gletser adalah sungai yang airnya bersumber dari pencairan es. Sebagai contoh, hulu sungai Gangga di India, berada di pegunungan Himalaya. Sungai yang ada di Irian, di Papua sekarang, Indonesia bagian timur, juga bisa merupakan sungai gletser, ya. Sungai campuran adalah sungai yang airnya bersumber dari pencairan es, ya. Gletser, air hujan, dan kemudian bercampur dengan sumber mata air. Ya, contohnya adalah sungai Digul dan sungai Membrano di Papua, Indonesia Timur. Kemudian berdasarkan debit air atau juga volume air, sungai dibedakan menjadi 4. Sungai permanen, perennial, intermittent, episodik, dan sungai ephemeral. Ya, yang pertama adalah sungai yang debit airnya itu relatif tetap sepanjang tahun. Contohnya ada sungai Kapuas, sungai Kahayan, sungai Barito, dan sungai Mahakam di Kalimantan, ya. Itu yang sungainya sepanjang tahun. Sungai periodik atau intermittent adalah sungai yang ketersediaan airnya melimpah dan musim hujan volume airnya menyusut pada musim kemarau. Contohnya sungai-sungai di Jawa seperti Sungai Bengawan Solo itu adalah sungai periodik atau intermittent. Sedangkan sungai episodik adalah sungai yang airnya kering pada musim kemarau dan airnya banyak pada musim penghujan. Contohnya Sungai Kalada dan Kadaha di Sumba, serta Sungai Benain di Timor, Nusa Tenggara Timur. Dan yang keempat adalah sungai ephemeral, adalah sungai yang airnya belum tentu banyak pada musim hujan. Sungai ini mirip sungai episodik, sebagai contohnya sungai-sungai Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pola alirannya, sungai dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah pola aliran radial atau menjari. Pola aliran radial dibedakan menjadi 2. Pola radial sentrifugal adalah pola aliran sungai menyebar meninggalkan pusat atau dari pusatnya dia menyebar. Contohnya di sebuah gunung, di sebuah dome itu ini satu titik kemudian dia menyebar ke segala arah. Aliran radial sentrifugal. Aliran radial sentripetal adalah pola aliran sungai dia memusat, kebalikannya tadi. Dia mengerucut atau mengelompok menjadi satu di sebuah danau, cekungan, ya. Kemudian pola aliran dendritik, yaitu pola aliran sungai seperti cabang-cabang pohon yang tidak teratur. Pola ini biasanya terdapat di daerah dataran pantai dan daerah plato. Kemudian pola aliran trellis, yaitu pola aliran sungai yang berbentuk tulang daun atau trellis. Pola ini terbentuk di pegunungan lipatan, ya, pegunungan antiklinal sinklinal. Pola aliran rektangular, yaitu pola aliran sungai yang membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Pola ini terdapat di daerah pematahan, daerah patahan, atau daerah yang tingkat kekerasan batuannya berbeda-beda. Dan yang selanjutnya pola aliran pinit, yaitu pola aliran sungai yang muara anak sungainya berbentuk sudutnya lancip. Dan yang terakhir adalah pola aliran anular, yaitu pola aliran sungai utamanya berbentuk melingkar. Anak sungai berbentuk hampir tegak lurus dengan sungai utamanya. Dan pola aliran anular ini terdapat di daerah kuba atau dum, stadium dewasa atau pegunungan tua. Jadi sebuah bukit.
Berdasarkan kenampakan fisik sungai dapat dibedakan menjadi 3, bagian hulu, tengah, dan hilir. Bagian hulu sungai memiliki karakteristik sebagai berikut ya, karakternya. Alirannya deras, ya. Pengikisan dasar sungai erosi vertikal intensif, lembah berlereng curam, penampang yang lembah berbentuk V, sering terdapat air terjun, terjadi erosi balik atau ke arah hulu, dan tidak terjadi pengendapan sedimentasi. Jadi ada di atas sebuah perbukitan atau gunung. Bagian tengah karakteristiknya yang pertama, aliran sungai tidak begitu deras. Erosi di samping, erosi horizontal, mulai terjadi erosi vertikal masih berlangsung, dan penampang lembah berbentuk U. Aliran sungai mulai berkelok-kelok, membentuk meander, dan proses sedimentasi atau pengendapan mulai terjadi karena kecepatan aliran sungai mulai berkurang. Sedangkan sungai bagian hilir, bagian bawah, memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu aliran sungainya tenang, sedimentasi berlangsung intensif, terjadi erosi ke samping atau horizontal, sungai berkelok-kelok, proses meandering, sering membentuk kali mati atau danau tapal kuda Oxbow-Lakes dari meander yang terpotong, dan sering berbentuk delta di muara sungainya. Berdasarkan arah aliran sungai, maka dibedakan menjadi sungai subkonsekuen, sungai yang arah alirannya searah dengan lerengnya. Kemudian sungai insekuen, sungai yang arah alirannya tidak teratur. Sungai subsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya tegak lurus terhadap sungai konsekuen. Sungai obsekuen, yaitu sungai dari sungai subsekuen yang arahnya berlawanan dengan induk sungai konsekuen. Sungai resekuen, yaitu sungai subsekuen yang arahnya sejajar dengan induk sungai konsekuensen. Kemudian danau, ya. Apa itu danau? Adalah sebuah cekungan di daratan yang berisi air dengan rasa tawar ataupun juga asin. Letak danau terisolasi oleh daratan, memiliki kedalaman dangkal sampai dalam dan terbentuk secara alami. Danau buatan disebut dengan situ atau embung. Nah, proses terjadinya danau dibedakan menjadi beberapa macam. Danau tektonik misalnya, terbentuk akibat tenaga endogen berupa patahan dan lipatan. Contohnya Danau Towuti, Danau Singkara, dan Danau Poso. Kemudian danau vulkanik terbentuk akibat aktivitas gunung api. Contohnya danau vulkanik yaitu Danau Rinjani, Danau Kelut. Ya. Kemudian danau tektovulkanik terbentuk oleh gabungan aktivitas tektonik dan vulkanik. Contohnya danau ini adalah Danau Toba yang ada di Sumatera. Toba Samosir itu adalah danau tektovulkanik. Kemudian danau Kars adalah danau yang terbentuk akibat pelarutan batuan kapur oleh air hujan di daerah perbukitan kapur. Danau erosi terbentuk oleh pengikisan dasar lembah dan pergerakan gletser. Contoh danau erosi adalah Danau Gritz di Amerika Serikat. Danau tapal kuda atau Oxbow-Lakes, Ladam tadi, terbentuk dari meander sungai yang terputus kemudian terisi oleh air hujan. Danau tapal kuda banyak dijumpai di Kalimantan. Kemudian danau bendungan terbentuk karena pembendungan aliran sungai. Proses pembendungan dapat terjadi secara alami. Danau ini bisa juga dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Bisa digunakan untuk pengairan areal pertanian atau juga bisa digunakan untuk pembangkit tenaga air. PLTA dari sebuah sungai. Rawa merupakan lahan basah yang jenuh air karena sering atau selalu tergenang oleh air. Maka ada beberapa jenis rawa, swamp, marsh, box, dan rawa pasang surut. Apa itu swamp? Ya, sebuah rawa dikatakan swamp adalah lahan basah yang selalu digenangi air dengan berbagai jenis tumbuhan. Marsh seperti swamp, tetapi didominasi jenis lumut-lumutan, rumput-rumputan, dan alang-alang. Box adalah lahan basah yang permukaan tanahnya relatif kering, sedangkan di dalamnya bersifat basah jenuh air. Rawa pasang surut sumber airnya berasal dari pasang naik air laut dan juga ditumbuhi oleh tumbuhan bakau. Kalau berdasarkan sifat air rawa dapat dibedakan menjadi air payau, tawar, dan asir. Sedangkan berdasarkan ketinggiannya
Ada dataran rendah, rawa dataran tinggi, dan rawa peralihan. Apa itu rawa dataran rendah? Rawa ini terbentuk di daerah depresi yang membentuk permukaan datar atau cekung, penurunan depresi. Rawa jenis ini memiliki air yang berasal dari air hujan, air tanah, dan air sungai, serta kaya akan mineral. Rawa dataran rendah ditumbuhi tumbuhan autotropik. Gambut yang terbentuk di rawa ini berasal dari sisa-sisa tumbuhan autotrof. Rawa dataran tinggi terletak lebih tinggi dari daerah sekitar dan punya bentuk permukaan cekung. Air rawa ini sangat kurang. Pasokan air rawa berasal dari air hujan. Air rawa ini tidak begitu asam. Dan rawa peralihan yaitu yang ditumbuhi oleh tumbuhan mesotropik. Sebagian daerah rawa diusahakan untuk daerah pertanian dengan jalan membuat saluran drainase untuk membuang airnya atau membuat saluran-saluran untuk memasukkan air sungai yang kemudian dikeluarkan pada waktu air sungai itu menyusut, surut. Ya. Berdasarkan kondisi air tadi, rawa airnya yang tidak mengalami pergantian. Air rawa ini tidak dapat digunakan untuk mengairi tanaman karena airnya bersifat payau sampai dengan asam. Kondisi tersebut disebabkan dasar rawa tertutup oleh gambut yang sangat tebal. Kemudian rawa yang airnya selalu mengalami pergantian, yaitu air rawa ini dapat digunakan untuk mengairi tanaman. Lahan rawa ini dapat diolah menjadi lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan airnya tidak selalu asam sehingga organisme dapat tumbuh. Maka rawa dapat dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan bandeng atau udang dengan membuat tambak. Selain itu rawa dapat dimanfaatkan sebagai lahan sawah pasang surutnya. Kemudian daerah aliran sungai atau das. Apa itu? Adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit yang menampung air, ya, air hujan, dan mengalirkannya melalui saluran air dan kemudian terkumpul menuju suatu muara sungai, laut, danau, dan waduk. Bentuknya daerah aliran sungai atau das bisa berbentuk bulu burung, menyebar, dan sejajar. Yang berbentuk bulu burung, debit banjirnya kecil karena waktu tiba sungai, air dari anak sungai berbeda dan waktu banjirnya relatif lama. Sedangkan yang daerah mengalirnya menyebar, debit banjir besar dengan konsentrasi titik-titik pertemuan anak sungai. Dan daerah pengaliran sejajar, debit banjir besar dengan konsentrasi di titik pertemuan sungai di bagian hilir. Nah, bentuk daerah pengaliran yang berbeda dari ketiga bentuk tersebut disebut daerah pengaliran yang daerahnya kompleks. Nah, penyebab rusaknya sebuah das daerah aliran sungai itu penebangan hutan secara berlebihan otomatis, penutupan danau dan kantong-kantong air lainnya, berubahnya saluran drainase dan sungai, dan pembuangan limbah berbahaya. Maka alih fungsi kawasan sekitar dasnya sehingga terjadilah kerusakan sebuah das. Ada beberapa upaya pelestariannya, bisa metode vegetatif, ya, penanaman kembali hutan yang gundul, penghijauan, penutupan lahan, kemudian penanaman secara melajur, dan juga menutup lahan. Sedangkan yang metode mekanik, pembuatan selokan saluran, pembuatan sistem sengketan, pembuatan saluran resapan, biopori, dan pembuatan talutnya. Nah, kemudian air tanah. Air yang terletak dalam tanah, tepatnya pada akuifer, yaitu lapisan batuan yang dapat menyimpan air. Maka ada beberapa akuifer bebas tertekan, semi tertekan, dan semi bebas. Apa itu? Akuifer bebas yaitu lapisan loss air yang hanya sebagian terisi air dan berada di atas lapisan kedap air. Akuifer tertekan yaitu akuifer yang airnya dibatasi oleh lapisan kedap air serta mempunyai tekanan hidrostatis lebih besar dari tekanan atmosfernya. Akuifer semi tertekan yaitu akuifer yang seluruhnya jenuh air, pada bagian atasnya dibatasi oleh lapisan semi lolos air, sedangkan bagian bawahnya lapisan kedap air. Dan akuifer semi bebas yaitu akuifer yang lapisan bawahnya kedap air dan lapisan atasnya berupa material berbutir halus sehingga masih memungkinkan adanya gerakan air. Berdasarkan letaknya, air tanah tadi ada dua, air tanah dangkal atau freatis
Air tanah yang berada di lapisan air tanah tidak kedap air permeable dan air tanah dalam atau artesis adalah air tanah yang berada di bawah lapisan air tanah dangkal dan di antara dua lapisan batuan kedap air atau impermeable. Sedangkan perairan laut, bagian dari bumi yang tertutup air yang punya salinitas tinggi sehingga rasanya asin, maka jenis laut ada beberapa macam. Dibedakan menjadi prosesnya misalnya. Laut ingresi, laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah di dasar lautnya. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena naiknya permukaan air laut atau daratannya yang turun sehingga bagian-bagian daratan yang rendah tergenang air laut. Laut regresi, laut yang menyempit. Penyempitan terjadi akibat dua hal, yaitu pengangkatan daratan pada masa Diluvium, yaitu Pleistocene pada prasejarah, dan pengendapan material oleh sungai-sungai yang besar. Berdasarkan letaknya, terdiri dari laut tepi, yaitu laut yang terletak di tepi benua, contohnya Laut Jepang, Laut Cina Selatan, Laut Arab. Laut tengah, yaitu laut yang terletak di antara dua benua, contohnya Laut Tengah, Laut Merah, dan laut-laut di wilayah Indonesia. Laut pedalaman, yaitu laut yang terletak di tengah-tengah benua dan hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya mana? Ada Laut Hitam, Laut Kaspia, dan Laut Mati. Nah, berdasarkan kedalamannya, maka dibedakan menjadi beberapa zona. Zona neritik, zona pelagik, mesopelagik, basio, dan ada abyssal. Nah, apa itu zona litoral? Adalah wilayah antara garis pasang dan garis surut air laut. Wilayah ini kering pada saat air laut surut dan tergenang pada saat air laut mengalami pasang. Zona neritik adalah daerah dasar laut yang mempunyai kedalaman rata-rata kurang dari 200 meter. Zona ini dapat ditembus sinar matahari. Zona batial adalah wilayah perairan laut yang memiliki kedalaman 200 sampai 4000 meter dan zona ini dapat ditembus sinar matahari. Zona abyssal adalah wilayah perairan laut yang terletak di kedalaman 4000. Selain tidak dapat ditembus sinar matahari, di zona ini bersuhu sangat dingin. Ya. Kemudian ada morfologinya, mulai dari landas benua atau continental shelf, dasar laut yang berbatasan dengan benua, ya. Kemudian lereng benua continental slope, lantai samudra atau oceanic floor di mana ada deep sea plain dan ada the deep sea. Macamnya ada gunung laut, yaitu gunung yang berada di dasar laut sedangkan puncaknya muncul ke atas permukaan laut membentuk sebuah pulau, contohnya Gunung Anak Krakatau. Simon, yaitu gunung di dasar laut yang memiliki ketinggian lebih dari 1 kilo. Puncak gunung tidak sampai ke permukaan laut, contohnya Simon Saint Helen. Kemudian Guyot, yaitu gunung dasar laut yang bentuknya serupa dengan Simon tetapi bagian puncaknya datar. Punggung laut atau ridge, yaitu punggung di daerah dasar laut, contohnya di punggung laut Sibulga. Ambang laut atau drimpel, yaitu pegunungan di dasar laut yang terletak di antara dua laut dalam, contohnya ambang laut Sulu, ambang laut di Sulawesi Selatan. Lubuk laut atau basin, ada dasar laut yang terbentuk bulat cekung yang terjadi karena ingresi, lubuk laut Sulu dan lubuk laut Sulawesi. Palung laut atau tracts, yaitu lembah laut yang memanjang di dasar laut yang teringresi, Palung Sunda, Mindanao, Mariana, dan lain sebagainya. Nah, ada arus laut, adalah gerakan air laut yang mempunyai peredaran tetap atau juga tidak. Disebabkan oleh beberapa macam angin, perbedaan kadar galam laut, perbedaan suhu pasang naik dan juga pasang surut air lautnya. Nah, zona laut Indonesia dibagi menjadi beberapa zona: teritorial, landas kontinen, dan ekonomi eksekutif. Apa itu zona teritorial? Adalah zona yang dibatasi garis sejauh 12 mil dari garis pantai. Indonesia memiliki hak penuh atas zona ini, tetapi wajib menyediakan jalur pelayaran damai. Yang kedua, zona landas kontinen atau dasar laut yang secara geologis atau morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua dengan kedalaman kurang dari 50 meter. Pada zona ini pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alamnya dan menyediakan alur pelayaran lintas damai.
Dan yang ketiga adalah wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Dihitung dari garis laut, dasar laut lurus ke arah laut bebas jauh 200 mil laut. Pada zona ini negara dapat memanfaatkan sumber daya laut yang ada untuk kesejahteraan warga negaranya. Ya. Pantai dan pesisir. Pantai adalah batas daratan dan lautan. Wilayah pantai dimulai dari titik terendah laut pada saat surut sehingga tempat jauh di daratan yang dijangkau oleh gelombang atau ombak. Sedangkan pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan lautnya. Ya. Berada di darat dipengaruhi oleh sifat lautnya seperti pasang surut, angin laut, perembesan air asin dan lain sebagainya. Maka banyak sekali manfaat perairan darat untuk kebutuhan air, PLTA, sarana irigasi, sarana budidaya ikan, sarana transportasi, pendukung kegiatan industri, rekreasi sebagai olahraga. Sedangkan yang laut ya banyak juga pelayaran, sumber pembangkit listrik, menjadi tempat budidaya rumput laut, tempat penangkapan ikan sebagai sarana olahraga dan juga rekreasi. Yang merugikan juga di hidrosfer ini ya beberapa yang merugikan, gangguan siklus hidrologi menjadi bencana banjir, kekeringan dan tsunami. Apa itu di bencana banjir? Ya peristiwa tergenangnya daratan yang biasanya kering oleh air dan volumenya besar. Ada banjir biasa, banjir yang terjadi akibat aliran air yang melampaui kapasitas salurannya, dan banjir tidak biasa, banjir yang terjadi akibat peristiwa tsunami, gelombang pasang atau rob, ya, runtuhnya bangunan pengendali atau dam, bendungan, waduk, situ. Ya. Sedangkan kekeringan ya kondisi saat jumlah air tidak dapat memenuhi kebutuhan suatu daerah yang rentangnya tertentu. Ya. Ada hidrologis dan pertanian. Sedang tsunami tadi ya gelombang air laut besar yang datang secara bertahap yang mampu masuk ke daratan, dan gelombang tadi merusak pergerakan lempeng tektonik dan vulkanisme. Maka beberapa pencegahan yang mungkin bisa dilakukan dari proses-proses yang ada tadi, yaitu bisa dari di banjir, upayanya bisa perbaikan saluran air, drainase, pemukiman, dan tidak buang sampah. Terus kalau untuk pengurangan kekeringan yang membuat kawasan hijau, menghindari penggunaan air yang berlebihan, eksploitasi air. Kemudian pengelolaan daerah aliran sungai yang terpadu. Untuk tsunami ya dapat dicegah, tidak dapat, tetapi ya untuk tanggul-tanggul alamnya mungkin. Dan juga sistem peringatan dini atau early warning system di tsunami itu ada. Ya, jadi itulah anak-anakku yang bisa kita pelajari pada materi hidrosfer kali ini yang sangat-sangat kompleks di perairan itu. Mudah-mudahan ketika kita mempelajari perairan ini, kita sangat-sangat kemudian mendapatkan manfaat yang luar biasa dari proses air yang ada di bumi. Karena tubuh kita pun ya, sebagian besarnya tersusun dari air. Maka tidaklah salah kalau ada ungkapan ya, air itu sangat penting bagi kehidupan. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.